Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa saja. Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bapak absen lagi ya. Laura, Hadir. Siti, Hadir. Ainun, Hadir, Pak. Ilhamna, Hadir, Pak. Alisa, Hadir, Pak. Fitri. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak ingin tanya. Masih ada ingatkah dengan materi sebelumnya, yaitu materi limit fungsi? Masih, Pak. Ya, Nora, apa limit fungsi itu? Limit fungsi adalah itu di mana X mendekati suatu nilai untuk Fx. Oh ya. Tadi Siti tunjuk tangannya. Iya, Pak. Apa Jadi, itu? bentuknya tuh limit X menuju ke data Fx sama dengan L. Baik, kalian sudah paham materi limit fungsi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, dari tampilan video ini materi apa yang berkaitan dengan matematika? Ada yang tahu? Ya, Ilhamna? Tentang turunan, Pak. Turunan. Kenapa turunan? Karena seperti yang saya lihat, seperti menghitung-hitung kecepatan gitu. Ya, baik, jawaban Ilhamna betul. Di sini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata, dalam bidang khususnya bidang fisika untuk turunan fungsi aljabar. Jadi kita dapat menghitung laju kecepatan pada MotoGP ini, dan juga orang sedang berlari dari titik A ke titik B. Berapakah jarak kecepatannya? Barangkali di sini ada yang ingin cita-citanya jadi arsitek? Ada, Pak. Ya, Fitri. Baik. Dan arsitek juga dapat menghitung suatu turunan, di mana arsitek itu membangun pembangunan juga diperlukan materi turunan fungsi aljabar. Sampai di sini kalian sudah paham apa itu turunan aljabar? Maksudnya turunan. Sudah, Pak. Baik. Untuk lebih lanjutnya, kompetensi dasar. Pada pembelajaran hari ini kita pada 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Pada poin 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun indikator yang pembelajaran pada hari ini yaitu 3.8. Yang pertama menjelaskan pengertian turunan. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan kalian dapat menjelaskan pengertian turunan. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, dapat menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar. Yang keempat, menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan. Untuk lebih lanjutnya, pada pembelajaran pada hari ini kita memakai model kooperatif tipe STAR, yang mana bentuk penilaian pembelajarannya Bapak akan membandingkan kalian bentuk kelompok, dan di dalam kelompok itu Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam kerjasama dan juga kerjasama dan kedisiplinan kalian dalam kelompok. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Untuk itu Bapak akan bagikan dulu kelompok. Yang depan kelompok 1 sebagai kelompok 1, yang di belakang sebagai kelompok 2. Baik, Pak. Mas sudah belajar kan apa itu pengertian turunan? Yang ada yang tahu pengertian turunan? Ya, Ada, Pak.
dari namanya saja udah namanya turunan ya Pak. Berarti Ya, Pak. ada awal apa ya, ada awal yang diturunkan. Berarti ada fungsi lain dari satu fungsi sebelumnya. Pak. Oke, cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Irama. Kalau menurut saya Pak, turunan itu fungsi F menjadi F aksen yang memiliki nilai tidak berat Pak. Mungkin Fitri ingin melengkapi dari jawaban teman-teman. Jadi Pak, turunan itu adalah pengukuran rata-rata nilai F terhadap X. Jadi dia kayak perubahan fungsi menjadi nilai F aksennya gitu. Terus, betul, jawaban si Fitri berarti turunan lebih lanjut lagi. Secara umum turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi perubahan seiring perubahan nilai yang dimasukkan atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam penumbukan turunan ini disebut diferensiasi. Yaitu lebih khususnya turunan adalah perubahan rata-rata nilai fungsi F terhadap X. Jadi dari pengertian turunan ini kalian sudah paham kan apa itu turunan? Selanjutnya Bapak akan memberikan definisinya yang dijelaskan oleh Fitri tadi, di mana fungsi fx menuju y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan v aksen x atau dy per dx sama dengan dfx sama dengan dx per dx. Atau dapat kita simpulkan dari definisi ini, definisi turunan adalah y aksen sama dengan f aksen sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h, atau lebih simbolnya y aksen itu sama dengan dy per dx atau f aksen sama dengan dfx per dx. Itu adalah simbol dari turunan, ada 4. Baik, langsung saja dari contoh dari fungsi limit turunan limit, yang mana fx sama dengan 2x tambah 3. Tentukan fx menggunakan fungsi turunan limit. Limit h menuju 0 fungsi fx tambah h dikurang fx per h. Pertama, dan soal ini sudah diketahui nilai fx-nya 2x tambah 3, dan yang belum diketahui apa? fx tambah h, yang mana kita masukkan fungsi dari nilai x tambah h di dalam fungsi x. Artinya 2 dalam kurung x tambah h tambah h tambah 3. 2 dikali x 2 kali h, 2x tambah 2h tambah 3. Hasilnya 2x tambah 2h tambah 3. F aksen sama dengan limit h menuju 0 2x tambah 2h tambah 3. Udah tahu kan dari datangnya dari mana kan? Dikurang 2x tambah 3. Selanjutnya limit h menuju 0 2x tambah 2h tambah 3 dikurang 2x kurang 3. Kalian udah tahu dari mana? Kok bisa berubah tandanya? Dikali ke dalam kurungnya apa? Ya, artinya min 2x itu artinya min 1 dikali 2x Ya. lalu min 1 dikali 3. Maka bentuk operasinya berubah. Lalu f aksen sama dengan limit h menuju 2h per h. Kok bisa di langkah saja itu bisa hilang h-nya? Kalian tahu? Karena itu kan ada 2x gitu, ada negatif 2x juga, ada negatif, terus ada 2h, ada juga ada yang 3 sama negatif 3. Jadi kan dia kalau misalnya kurang hasilnya 0, nanti sisanya itu tinggal 2h. Oke, baik. Jelasan ini tadi itu ada angka yang sama, boleh dicoret, dan hasilnya 2h per h. Itu kalau kita bagi hasilnya dapat 2. Kalian tahu kan fungsi limit dari yang kita baca pada minggu lalu?
fungsi limitnya di sini limit H menuju 0 K sama dengan K itu konstanta. Artinya limit H menuju 0 2, maka hasilnya turunan dari fx 2x tambah 3 adalah fungsi f aksen sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi x sama dengan c. Turunan pertamanya f aksen sama dengan 0. Yang kedua, fungsi fx sama dengan x pangkat n. Turunan pertamanya n diturunkan, lalu pangkatnya dikurang 1. F aksen sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Yang ketiga, sama halnya yang pada poin 2, yang ini ada koefisiennya, yang fungsi fx sama dengan a dikali x pangkat n. Turunan pertamanya koefisien dikali dengan turunan atau n yang n diturunkan, lalu pangkatnya dikurang 1. Yang keempat, fx sama dengan fungsi ux plus minus px. Plus minus di sini mungkin ada operasi dari fungsi itu dikurangkan atau dijumlahkan, kita buat plus minus. Yang kelima, fungsi dari dua fungsi yang dikalikan, yang artinya dapat diturunkan sebagai rumusnya seperti ini. Yang keenam, pembagian fungsi dua fungsi aljabar. Bentuk rumus turunannya seperti ini. Yang ketujuh, fungsi yaitu pangkat dari fungsi itu, fungsi lain, yang mana rumusnya rumus f aksen sama dengan n diturunkan, lalu dikali fungsi lain dikurang 1, pangkatnya dikurang 1, lalu dikalikan dengan aksen dari fungsi itu sendiri. Baik, dari rumus turunan ini ada yang kurang paham? Pak, Ya, Fitri? saya ingin bertanya, kenapa turunan dari konstanta itu 0? Karena konstanta itu dia di sini fungsi turunan fungsi terhadap x, yang mana harus diturunkan dalam bentuk suatu x. Di situ konstanta kan tidak ada punya variabel x, maka dianggap 0. Atau contoh lainnya dari fungsi 1 fx sama dengan y. Berapakah turunannya? Ada yang tahu? Turunan dari y. Ya 0. Karena selain dari x, maka hasilnya turunannya adalah 0 gitu. Yang lain ada yang sudah paham? Sudah, Pak? Oke, langsung saja nanti Bapak akan membagikan modul untuk kalian untuk mengerjakan kegiatan ini di kelompok. Bapak bagikan dan waktunya kalian kerjakan selama 5 menit dan lalu kalian mempresentasikan ke depan. Langsung aja Bapak bagikan. Baik, kalian terlebih dahulu membacakan modulnya. Ada di situ juga ada rumus-rumusnya, dan juga pada poin pertama Bapak akan tunjuk nanti siapa mau Bapak tunjuk kelompok yang ingin maju
pertama ya. Yang berapa? Gas berapa? Iya. Pertama kita bukan dulu definisi, lalu berapa? Sudah siap? Sudah siap? Ya.
Siap sekarang semuanya. Untuk yang pertama boleh ditampilkan untuk maju depan. Presentasi oleh kawan kelompok lainnya. Dan kelompok lain tolong diperhatikan ya. Ya Pak. Kami di kelompok 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan soal yang nomor 2, yaitu kan tentukan Y 2x kurang 3 per 4x kurang 5. Yang dimana di sini kami akan mencari fungsi turunan dari Y ataupun yang kita sebut Y aksen gitu ya. Di dalam penjelasan Bapak tadi kita akan menggunakan rumus yang nomor 6, yaitu fx sama dengan f aksen x, seperti yang teman bisa baca sendiri. Yang dimana tahapan pertama kita harus mencari dulu u aksen sama dengan v aksen. Lalu di sini kan ada 2x kurang u sama dengan 2x kurang 3, yang dimana kita akan mencari turunannya. Di sini kan ada namanya koefisien, ada variabel dengan ada konstanta. Yang dimana kan di sini ada u dengan v gitu kan. Jadi awalnya itu kan kita harus mencari u aksen dengan v aksen. Yang dimana di sini ada namanya itu koefisien, ada nama variabel, ada konstanta. Yang bisa kita turunkan adalah yang hanya memiliki variabel. Sedangkan 3 ini adalah konstanta. Konstanta kan adalah nilai yang tidak memiliki variabel. Jadi yang bisa kita turunkan hanyalah 2x. Jadi turunan dari u adalah sama dengan 2. Begitu juga dengan v. Di sini yang hanya memiliki variabelnya 4. 5 sebagai koefisien sebagai konstanta. Jadi v aksen sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan ke rumus. V aksen sama dengan v dikali u aksen dikurang v aksen dikali u per v kuadrat. Masukin nilainya. Lalu yang paling penting lagi di sini kita harus mengalih ke dalam kurungnya. Setelah itu baru menghasilkan 8x kurang 10 kurang 8x tambah 12 per 4x kurang 5 kuadrat. Lalu yang memiliki variabel yang sama kan ini 8x bisa dikurangkan dengan 8x. Lalu yang tidak memiliki variabel dijumlahkan dengan yang tidak memiliki variabel juga. Lalu menghasilkan 2 per 4x kurang 5 kuadrat. Seperti itu Pak. Oke, baik, dari kelompok ini sudah menjelaskan, beri tepuk tangan. Untuk dari tahap penulisan atau dari langkah, apakah sudah benar dari kelompok lain? Sudah. Oke, dari kelompok ini dia memakai rumus teorema pembagian dua fungsi aljabar, yang mana fx sama dengan ux sebab fx. Baik, dari kelompok ini Bapak berikan nilai 100 untuk kelompok ini. Saya jawaban benar semua. Oke, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ini ada tengah enggak? Fit, ada tengah enggak? Jadi kami menjawab soal nomor 1. Di situ kan dia fx-nya itu x pangkat 3 ditambah 7. Jadi di sini soalnya itu menentukan f aksen dengan rumus definisi dan dengan teorema. Dengan definisi seperti yang sudah dijelaskan, kita menggunakan rumus limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Terus kan di sini untuk fx-nya kita langsung ininya kita ganti dengan x tambah h pangkat 3 ditambah 7. Jadinya segini, fx pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah pangkat 3 ditambah 7. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus. Kemudian yang sama-sama seperti ini, x pangkat 3 terus 7 ini udah habis. Kemudian ini sisanya yang hanya ini bisa kita keluarkan. Jadi untuk menyederhanakannya biar agar mudah untuk menghilangkan h yang di bawah. Karena setiap variabelnya ini ada h-nya, jadi kita bisa keluarkan h-nya. Kemudian kan sisanya ini dia untuk yang terdapat h-nya ini kan dia bernilai 0. Jadi sisanya tinggal 3x pangkat 2. Kemudian untuk yang teorema kita pakai yang itu kan 1 dikali 3
1 dikali 3 X terus pangkatnya dikurang 1 kan, jadinya 3X pangkat 2. Sekian. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk dari langkahnya apakah sudah benar? Dari pihak kelompok lain? Sudah. Di sini pada kelompok 2 ini mencari, pertama dia menggunakan dulu fungsinya terhadap limit fungsi turunan aljabar. Dan yang kedua, dia menggunakan fungsi turunan terhadap teorema. Apakah hasilnya sama? Sama ya. Dari fungsi limit fungsi aljabar dan turunan fungsi teorema. Berarti dapat kita simpulkan boleh kita menggunakan fungsi rumus teorema fungsi aljabar dan juga teorema aljabar untuk penurunan aljabar. Baik, akan untuk kelompok ini 100 juga. Silakan dulu. Untuk hasil presentasi tadi untuk nilai kelompok kalian sudah baik, sudah bagus. Dan untuk lebih lanjutnya Bapak akan memberikan kuis. Kuisnya ini Bapak nilai maupun kalian dalam bentuk kelompok, tapi Bapak akan nilai secara individu. Tapi nilai ya dalam bentuk kelompok gitu. Dimulai dari sekarang ya, waktunya cuma 5 menit. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Dibagikan ya. Ya Pak akan koreksi. Baik, untuk skor yang paling lebih tinggi untuk kali ini adalah kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dengan skor 180. Dan yang kedua ini cuma dapat nilai 70 dari antara semuanya. Untuk kelompok 2 pada bagian untuk akar X itu ada salahnya karena dia membuat lebih tepatnya pada penjumlahan kalkulasinya salah, maka Bapak akan kurangi nilai. Tapi hasilnya betul. Dan untuk poin yang untuk kelompok 2, kalian kelompok 1 ya, kalian menjawabnya angkanya sudah betul, tapi cara pengolahannya salah, yakin salah. Kenapa? Buat nilai kalian 70. Baik, dari kesimpulan pada hari ini dapat kita simpulkan si Fitri mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kan Pak, pada fungsi Y sama dengan fx itu turunan dari variabel Y terhadap variabel X dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau Y aksen dan didefinisikan sebagai f aksen X sama dengan
limit fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati dengan 0. Baik, di pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang turunan fungsi aljabar, yang mana artinya pada suatu fungsi y pada fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan. Ada kita lambang turunan itu ada 4, y aksen, f aksen, dy per dx atau dfx per dx. Dan fungsi-fungsinya ada 7 ya. Anak-anak kalian dapat mengulang kembali atau mencoba latihan kembali di rumah, berlatih supaya ingat kembali sifat-sifat turunan aljabar ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk itu kalian belajar di rumah ya sebaik mungkin. Bapak akhiri, lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi